Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Dayanti. Saya akan presentasikan tentang fasa diam pada kromatografi cair, gas, dan superkritik. Dosen pengajar yaitu Profesor Dr. Raynad Rinaldi Idrus. Adapun pokok pembahasan pada presentasi ini meliputi kromatografi, fasa diam kromatografi gas, fasa diam kromatografi cair, dan fasa diam kromatografi superkritik. Apa itu kromatografi? Kromatografi pertama kali dikembangkan oleh ahli botani dari Rusia, Michael S. Sweet, pada tahun 1872 sampai dengan 1919, yang melakukan teknik pemisahan pigmen tanaman berwarna. Teknik ini dalam publikasi kemudian dinamakan kromatografi, yang merupakan penggabungan dari kata bahasa Yunani, yaitu kroma yang artinya warna, dan grafien yang artinya menulis. Jadi awalnya kromatografi berarti menulis dengan warna. Menurut Union of Pure and Applied Chemistry mengeluarkan definisi kromatografi merupakan suatu metode khususnya yang digunakan dalam pemisahan komponen-komponen dalam suatu sampel yang terdistribusi dalam dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Fasa diam dapat berupa padat, cairan, yang diletakkan di atas padatan atau gel. Fasa diam dapat berupa bentuk kolom, atau disebarkan sebagai suatu lapisan tipis atau terdistribusi sebagai film. Fasa gerak dapat berupa gas atau cairan. Pengkelompokan kromatografi berdasarkan jenis fase diam, yaitu ada 4, kromatografi absorpsi, kromatografi partisi, kromatografi penukaran ion, dan kromatografi permeasi. Yang pertama ada kromatografi absorpsi. Jenis fase geraknya terdiri dari gas dan cair. Sedangkan alat untuk fase diamnya ada kolom dan lapisan datar. Untuk fase gerak gas dan alatnya kolom, metode kromatografinya yaitu kromatografi gas padat atau KGP. Sedangkan untuk jenis fase geraknya cair terbagi dua, ada kolom, ada lapisan datar. Kolom terdiri dari kromatografi kolom cair dan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Sedangkan untuk lapisan datar, yaitu kromatografi lapis tipis dan kromatografi kertas. Yang kedua ada kromatografi partisi, yaitu yaitu jenis fase geraknya terdiri dari gas dan cair. Dengan alat fase diam, kedua-duanya menggunakan kolom. Yang pertama, yang fase geraknya gas, yaitu kromatografi gas cair. Yang kedua, kromatografi cair superkritik. Untuk fase geraknya cair, yaitu kromatografi cair-cair dan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Kromatografi penukaran ion, fase geraknya berupa cair dengan menggunakan alat untuk fase diam, yaitu kolom. Kromatografi penukaran ion dan kromatografi ion kinerja tinggi. Yang terakhir ada kromatografi permeasi, yaitu fase gerak cair. Alat untuk fase diamnya yaitu kolom. Merupakan jenis metode kromatografinya kromatografi permeasi gel. Apa sih fase diam dan kolom? Fase diam atau dicyanuricase merupakan salah satu komponen penting yang terdapat pada pemisahan secara kromatografi. Adanya interaksi fase gerak dengan fase diam yang menyebabkan perbedaan waktu retensi yang diperoleh pada saat pemisahan. Disebut fase diam karena tidak bergerak di dalam suatu kolom atau diikatkan dalam suatu pendukung. Fungsi dari fase diam untuk menahan analit atau suatu pengotor. Kolom merupakan tempat terjadinya pemisahan, karena di dalamnya terdapat fase diam. Ada dua jenis kolom, yaitu kolom kemas dan kolom kapiler. Dapat dilihat pada gambar. Kolom kapiler memberikan permisahan yang jauh lebih tinggi dan lebih efisien daripada kolom kemas, tetapi lebih mudah overload karena terlalu banyak sampel. Selanjutnya ada kromatografi gas atau GC.
GC merupakan metode untuk pemisahan atau deteksi senyawa organik yang mudah menguap dan senyawa-senyawa anorganik dalam suatu campuran. GC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an. Ada dua jenis kromatografi gas berdasarkan fasa diamnya, yaitu kromatografi gas cair yang fasa diamnya berupa cairan yang diikatkan pada suatu pendukung sehingga solut akan terlarut dalam fasa diam, dan kromatografi gas padat, yaitu fasa diamnya berupa padatan atau berupa polimerik. Adapun komponen utama dalam kromatografi gas terdiri dari tabung gas, industri tabung gas yang berisi fasa gerak. Biasanya fasa geraknya terdiri dari gas helium, nitrogen. Dari fasa gerak dari tabung gas akan bergerak menuju ke gas flow controller, yaitu tempat kita mengontrol sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, atau seperti berfungsi seperti keran. Gas yang mengalir akan menuju ke kolom. Di kolom, gas akan mengalami sampel, akan mengalami menguap dan menuju detektor, dan akan dilakukan data analisis. Terdapat beberapa faktor untuk memilih kolom kromatografi gas yang sesuai. Di antaranya yaitu dilihat berdasarkan fasa diam. Fasa diam ada yang bersifat polar, semipolar, atau non-polar. Yang kedua yaitu ketebalan film. Secara langsung mempengaruhi retensi, resolusi, suhu elusi untuk tiap komponen sampel. Diameter internal yaitu diameter dari kolom tersebut yang di dalam, dan panjang kolom. Semakin panjang kolom akan meningkatkan resolusi, tapi juga akan meningkatkan biaya dan waktu analisis. Ada dua jenis kolom pada GC, yaitu kolom kemas. Biasanya berupa dari gelas atau logam yang tahan karat. Panjang kolom biasanya 1-5 meter dengan diameter 1-4 mm. Kedua ada kolom kapiler, adalah kapiler leburan silika tipis atau kaca silikat murni. Panjang kolom biasanya 10-100 meter dan diameter 250 mikrometer yang fasa diam terdapat di dalamnya. Dapat dilihat pada gambar jenis kolom tersebut. Jenis fasa diam yang sering digunakan antara lain itu ada polisiloksan untuk untuk sampel yang bersifat nonpolar, polyethylene glycol untuk sampel yang polar, dan senyawa anorganik atau polimer packing untuk sampel yang bersifat gas berukuran kecil. Fase diam pada kromatografi gas padat biasanya digunakan molecular sieve. Molecular sieve itu adalah bentuk karbon penjerap yang terbentuk granular, dapat digunakan untuk gas senyawa organik dengan jumlah atom C1 sampai C2, yaitu metana atau etana. Silika gel. Yang ketiga ada kromosop dan poropa, adalah senyawa koplimer dari fenilbenzena yang punya ikatan cabang dengan polyesteren. Yang keempat ada ternak GC, merupakan polimer porus dari 2,6 difenil p-fenyl oksida. Yang terakhir ada karbopak B dan C. Fase diam kromatografi gas cair mempunyai syarat-syarat, yaitu harus bebas dari partikel yang halus, netral atau inert, sehingga tidak bereaksi dengan kolom, serta bebas dari sifat adsorptif. Fase diam bersifat polar biasanya digunakan api zon L, Se30, OV1, dan OV101, Apollo 87, yaitu 24,24 dimetil, 19,29 di okta desil hepta tetraoktan. Fase diam polar yang banyak digunakan antara lain karbowat 20M, OV17, Xe6, OV25, turunan polyester, dan Childarcy-Val.
Selanjutnya ada kromatografi cair. Kromatografi cair merupakan teknik pemisahan yang fasa geraknya merupakan cair. Kromatografi cair adalah teknik yang tepat untuk memisahkan ion atau molekul yang terlarut dalam suatu larutan. Kromatografi cair ada beberapa pembagian. Di antaranya ada kromatografi kolom, kromatografi kertas, kromatografi absorpsi, dan HPLC. Yang pertama ada kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah metode pemisahan yang mekanismenya sama dengan jenis kromatografi lain, yaitu berkaitan dengan perbedaan antara gaya-gaya antar molekul dalam sampel dengan fasa gerak dan antara komponen fasa diam. Tekniknya bergantung pada kombinasi fasa diam dan fasa gerak yang dipilih. Kromatografi kolom merupakan salah satu contoh kromatografi absorpsi. Fasa diam pada kromatografi kolom berupa padat, misalnya silika gel, alumina, atau karbon aktif. Selanjutnya ada kromatografi kertas. Kromatografi kertas merupakan contoh kromatografi dalam bentuk planar yang sudah sangat konvensional. Teknik kromatografi ini prinsip kerjanya sama seperti kromatografi kolom partisi, hanya saja konfigurasinya bukan kolom, tetapi datar atau planar. Pada prinsipnya, kromatografi kertas mendasarkan proses pemisahan senyawa-senyawa menurut interaksi partisi atau distribusi senyawa pada fase diam. Fase diam pada kromatografi kertas adalah cair yang didukung dengan padatan inert, misalnya itu adalah selulosa. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau thin layer kromatografi merupakan teknik kromatografi yang berguna untuk memisahkan senyawa organik karena kesederhanaan dan kecepatan. TLC sering digunakan sebagai reaksi organik dan untuk memeriksa kemurnian produk. Fase diam pada kromatografi lapis tipis adalah silika gel atau alumina. Adsorben merupakan jenis fase diam yang digunakan pada KLT. Adsorben adalah lapisan padat pada semua lempengan tidak berpori atau non-porous di dalam KLT. Sifat dan keadaan adsorben sangat krusial atau penting dalam teknik ini. Keaktifan suatu adsorben ditentukan oleh area permukaan, sifat kimia, dan susunan geometrikal atom-atom yang menyusun permukaannya. Secara umum, bahan adsorben tidak boleh bereaksi dengan pelarut. Adsorben tidak boleh bereaksi dengan zat terlarut atau solut selama pemisahan. Adsorben harus memberikan hasil yang dapat diproduksi kembali, dan adsorben harganya harus cukup ekonomis atau tidak mahal. Ada 3 jenis adsorben yang biasa digunakan, yaitu silika gel, alumina, dan selulosa. Silika gel keaktifan silika gel disebabkan oleh gugus OH atau silanol. Jika menggunakan KLT, ukuran partikel silika gel harus rata-rata diameter pada kisaran 5 sampai 10 mikrometer. Macam-macam tipe silika gel yang biasa digunakan yaitu ada silika gel G dengan binder 13% kalsium sulfat, ada silika gel H tanpa binder, silika gel F2 dengan indikator fluoreses, dan silika gel UV 254 dengan indikator fluoreses. Selanjutnya ada alumina. Keaktifan alumina tergantung pada atom oksigen atau atom aluminium dan metode atau cara menghasilkan berdasarkan pada kondensasi aluminium hidroksida terhidrat. Alumina dapat dibuat dengan 3 derajat, yaitu derajat keasaman, yaitu asam, netral, basah, dan adsorbennya dapat diperoleh dengan atau tanpa binder. Alumina basah adalah yang paling populer dari ketiganya. Adsorben alumina biasanya digunakan untuk memisahkan sterol, bahan pewarna, vitamin, dan alkaloid. Selanjutnya ada selulosa. Lempeng KLT selulosa terbuat dari partikel-partikel kecil selulosa. Semuanya memiliki ukuran yang sama, sehingga aliran pelarut lebih stabil dan spot tidak menyebar sebagaimana kebanyakan KLT. Selulosa biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa hidrofil dan asam nukleat.
Berikut adalah daftar-daftar sorben yang biasa digunakan pada KLT atau TLC. Selanjutnya adalah kromatografi cair kinerja tingkat tinggi atau High Performance Liquid Chromatography (HPLC). HPLC merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. HPLC memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitas terhadap zat padat tertentu. Cairan yang akan dipisahkan merupakan fase cair dan zat padatnya merupakan fase diam atau stasioner. Kolom analitis yang baik biasanya memiliki panjang 10, 15, dan 25 cm dan berdiameter kecil, yaitu sekitar 3,5 mikrometer. Diameter kolom biasanya 4 atau 4,5 mm. Ukuran ini dianggap ukuran terbaik di antara kapasitas sampel, konsumsi fase gerak, dan kecepatan dan resolusi. Fasa berdasarkan polaritas relatif dibagi dua, yaitu kromatografi fase normal dan kromatografi fase terbalik. Apa itu kromatografi fase normal? Kromatografi fase normal merupakan fase diam yang bersifat polar, misalnya silika gel, dan fase geraknya bersifat nonpolar, biasanya itu ada N-heksan atau tetradrofuran. Kromatografi fase terbalik, yaitu fase diamnya nonpolar, sedangkan fase geraknya adalah cairan polar. Cairan polar, misalnya campuran air dan metanol atau asetonetril. Pada HPLC yang fase normal, fase diam yang digunakan adalah silika dengan pH 2-8, alumina dengan pH 2-12, bondiol, dan NH2. Pada HPLC fase terbalik, fase diam yang biasa digunakan adalah hidrofobik dari bagian yang terikat pada silika, yaitu misalnya C18, C8, C5, vinil, dan CN. Oktadesil silika atau C18 merupakan fase diam yang paling banyak digunakan. Kenapa? Karena C18 merupakan fase diam yang bisa digunakan pada kepolaran yang rendah, tinggi, ataupun sedang. Semakin rantai akil yang lebih pendek lebih sesuai dengan solut polar. Selanjutnya ada kromatografi fluida superkritis atau SFC. Kromatografi fluida superkritis merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fasa gerak fluida superkritik. Pada dasarnya merupakan perpaduan teknik GC dan HPLC dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Fluida superkritis ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas, terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritis. Kromatografi jenis ini berkembang karena mempunyai banyak keunggulan, karena tidak digunakan pelarut berbahaya dan bersifat karsinogen sebagai fase geraknya. Fase gerak pada kromatografi fluida superkritis biasanya yaitu CO2. Kolom yang digunakan pada SFC ini adalah kolom kemas dan kolom kapiler. Kolom kapiler memiliki kelebihan resolusi yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Berikut adalah fase diam, diagram fasa, yaitu fase titik kritis berada pada bagian ini. Sifat fisikanya meliputi kelarutan tinggi, difusivitas tinggi, viskositas rendah, dan densitas tinggi. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya.